Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Sarjono adalah pria penuh optimisme, visioner, ulet, dan tangguh dalam hidupnya. Telah menghantarkan dirinya menjadi sosok yang ramah di segala cuaca. Demikian istilah itu dikenal di kalangan para eksekutif produser dan juga kru produksi yang mengenal baik dirinya. Ketekunan dan fokusnya dalam bekerja menjadi modal utama dikenal sebagai produser audiovisual di jagat periklanan dan perfilman tanah air. Sejak tahun 2000, namanya mencuat di beberapa produksi sinetron, iklan, hingga layar lebar. Telah banyak makan asam garam kehidupan sebagai produser, sahabat, teman curhat, motivator, dan tentunya sebagai bapak yang menginspirasi bagi keluarganya. Mas John, sapaan akrabnya, akan berbagi cerita untuk sahabat semua dalam Komentar Mas John. Semua suka duka, cerita pahit manis, dan keseruan Mas John sehari-hari, sahabat bisa simak di sini. Let's check it out, guys! Halo, apa kabar? Terima kasih telah menemukan video Mas John di sini. Apa kabar komentar Mas John? Sebuah komentar ringan, santai, dan hangat menjadi bahan diskusi perbincangan orang-orang di balik layar. Di sini Mas John akan mengajak semua sahabat komentar Mas John untuk ngobrol ringan sambil mengikuti yang hangat-hangat di balik video komentar Mas John. Sahabat komentar Mas John, video apa yang akan tersaji dalam komentar Mas John kali ini? Yuk, kita kulik dan simak bersama. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulianya berpeganglah tangan, satu darah jiwa.
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Puslitbang LSDP adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Puslitbang LSDP memiliki tugas dan fungsi sesuai pasal 760, yaitu menyiapkan rencana program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, menyiapkan laporan dan evaluasi hasil penelitian, menyiapkan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, menyiapkan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Untuk mendukung kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan sebagai pusat pengkajian dan informasi ilmiah di bidang transportasi, Puslitbang LSDP membantu mempersiapkan segala kebutuhan penelitian dan pengembangan, termasuk memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam bentuk pertimbangan ilmiah yang tepat waktu dan aplikatif, melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan kebijakan transportasi, penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan standar, kriteria, dan pedoman di bidang transportasi, menyajikan dan menyebarluaskan informasi ilmiah di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, menunjang optimalisasi tugas dan fungsi Puslitbang LSDP. Susunan organisasi dan tata kerja telah ditetapkan berdasarkan PM 122 tahun 2018 agar lebih terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Di dalam manajemen pembangunan nasional dan daerah, Puslitbang LSDP berperan menghasilkan berbagai proksi, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat ataupun daerah, baik itu perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan, khususnya di bidang transportasi. Sumber daya alam perairan Indonesia membutuhkan buah pemikiran yang inovatif, visioner, dan berteknologi modern untuk merancang program kerja yang selaras dengan rencana pembangunan nasional. Sarana dan prasarana transportasi umum yang berstandar internasional diperlukan untuk mendukung jati diri Indonesia di mata dunia sebagai refleksi kebanggaan karya anak bangsa. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Puslitbang LSDP juga memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memonitor secara langsung proses pembangunan transportasi perairan nasional berupa laporan riset tertulis yang bisa diakses melalui portal dan platform teraktual yang terus dikembangkan ke depannya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Saya Nyoman Sukayatnya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, diberikan amanah oleh Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan di bawah pimpinan Ibu Kepala Badan, Dr. Insinyur Umiatun Hayati Triastuti. Saya di sini diberikan amanah untuk bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi kami membuat konsep, rancangan, dan menyusun kegiatan studi dan penelitian yang akan dipergunakan sebagai draft konsep di dalam merekomendasikan tentang sistem transportasi di dalam Kementerian Perhubungan. Konsep-konsep tersebut kami review dan evaluasi bersama ini, kiranya hasil-hasil yang sebelumnya itu sudah banyak dimanfaatkan. Menggunakan sistem 4.0 yang kami sebut dengan sistem si manis cantik, di mana dari sistem itu akan kita dapatkan suatu output dan outcome yang memiliki dampak-dampak yang lebih banyak. Yang kita prioritaskan dalam proses penelitian dan studi pasar kita adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta. Peluang-peluang ini kami harus tangkap. Mana yang bisa menggunakan uang negara yang terbuat dalam APBN, mana yang akan kita dapatkan, kita tangkap, akan memasukkan ke negara berupa pendapatan negara bukan pajak. Disinilah konsep ini akan kami bedah bersama teman-teman dalam suatu sistem manajemen si manis cantik. Dalam hal kegiatan yang telah lalu,
Seorang peneliti adalah seorang yang memiliki daya nalar dan feeling yang tajam untuk membangun badan litbang melalui pusat transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai di dunia, damai di hati. Semangat kita bekerja untuk sumber daya manusia yang maju dan Indonesia yang merdeka dan berjaya di ke depan. Penelitian dan pengembangan akan menjadi dasar kebijakan transportasi yang mampu menjadi solusi persoalan masyarakat dan jasa transportasi, serta menentukan arah dan strategi pembangunan yang tepat untuk mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Tongkat estafet masa depan bangsa siap diulurkan bagi generasi penerus selanjutnya. Mari bersama mendukung Indonesia Maju. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Oh, esok lusa boleh kita jumpa pula. Kami Amazing Team mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Inyoman Sukayatna. Semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu. Damai di hati, dunia dan akhirat. Raja Wati Warsa Bapak.